Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Tama Kurniawan, Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 3 pengantar cloud computing. Dosen Parudi Hartono, STM Kom. Ada beberapa hal yang akan dibahas pada kali ini, meliputi 3 hal layanan cloud, yaitu pertama Alibaba Cloud, 2 Azure Cloud, ketiga AWS Cloud. Yang pertama yaitu Alibaba Cloud. Layanan Alibaba Cloud Computing didirikan pada tanggal 11 September 2009 dengan misi membangun perusahaan layanan cloud computing data sentris canggih dan platform berbagi data internet. Perusahaan ini menarik talenta teknik baik domestik maupun internasional dan komitmen untuk berinovasi pada teknologi di bidang internet dan e-commerce. Berdasarkan pengalaman Alibaba Group di sektor bisnis, setidaknya ada 11 kategori layanan yang disediakan oleh Alibaba Cloud, yaitu Elastic Computing, Storage, and Hidden, Networking, Database, Security, Management, Domain, dan Website, Analysis dan Big Data, Application Service, Media Service, dan Middleware. Layanan Alibaba Cloud Container merupakan sebuah fitur yang diluncurkan Alibaba di pasar Asia pada tahun lalu. Fitur ini membantu pengguna untuk fokus pada aplikasi mereka daripada mengelola infrastruktur kontainer. Teknologi. Sejak tahun lalu, Alibaba Group dengan percaya diri dengan memindahkan 100% sistem intinya pada teknologi Alibaba Cloud. Penyedia layanan cloud terbesar ketiga di dunia, pemimpin teknologi global ini terus mendorong dan menerobos batasan-batasan teknologi dengan inovasi cloud natif yang menghasilkan efisiensi hingga 2 kali lipat dari kinerja aplikasi yang terukur. Teknologi cloud native mengurangi kebutuhan sumber daya komputasi hingga 80%. Selain solusi Mac Compute, PolarDB, Analysis DB, Alibaba Cloud juga menggunakan teknik teknologi cloud native mutakhir dengan kapasitas penjadwalan dan elastisasi cloud yang optimal. Penggunaan cloud native ini memungkinkan Alibaba Cloud untuk mengurangi 80% sumber daya komputasi yang dibutuhkan untuk setiap 10.000 transaksi dibandingkan kebutuhan yang sama 4 tahun lalu. Kemampuan. Dengan semakin meningkatnya permintaan perusahaan Indonesia terhadap big data dan solusi analitik, Alibaba Cloud telah meluncurkan Machine Learning for AI dan selanjutnya akan menghadirkan Elasticsearch pada bulan Januari untuk menyediakan kemampuan pencarian real-time, analisis data, dan visualisasi. Selain itu, Alibaba Cloud juga telah meluncurkan Smart Access Gateway atau SAG, sebuah solusi SD-WAN yang menyediakan solusi one-stop cloud connectivity untuk public cloud dan hybrid cloud environment. Leon mengatakan kedua data center Alibaba Cloud tersebut akan menyediakan kapasitas yang lebih tinggi dan kemampuan disaster recovery yang lebih kuat, memungkinkan pelanggan untuk melakukan mission critical workload di berbagai zona dan mengganti zona dalam hitungan detik. Dengan peluncuran ini, kata dia, Alibaba Cloud sekarang memiliki 55 available zone yang tersebar di 19 wilayah seluruh dunia. Kesesuaiannya. Sertifikat kesesuaian atau COC mengacu pada produk yang ditentukan dalam sertifikat. Sertifikat menunjukkan bahwa sampel produk diuji dan dievaluasi pada waktu tertentu dan ditemukan sesuai dengan persyaratan penilaian yang ditentukan dalam sertifikat. Dengan investasi itu, Alibaba bertujuan sesuai dengan membawa teman-temannya sesuai dengan kecepatan dipajang fitur digitalisasi, namun menyebarkan barang dagangan liga dan opsi dalam meniru manfaat klien yang lebih besar di seluruh kota. Ini adalah gambaran user interface Alibaba Cloud. Service Management. Rencanakan, desain, atur, dan operasikan pekerjaan manajemen teknologi IT Anda. Merancang dan membangun arsitektur dan kerangka kerja manajemen teknologi. Proses meningkatkan berkelanjutan layanan, pengiriman layanan, dan tata kelola IT atau ITG. Memberikan konsultasi, petunjuk teknis, dan solusi agar sistem bisnis dapat diimigrasikan ke cloud. Dan ini adalah gambar harga Alibaba per bulannya.
Yang kedua yaitu Azure Cloud. Layanan Azure Cloud yang pertama digunakan untuk delivery web content dengan bandwidth yang tinggi kepada pengguna di seluruh dunia. Ini adalah jaringan pelayanan yang ditempatkan di posisi yang strategis, sehingga pengguna bisa mendapatkan data ini secara mungkin. Yang kedua, ExpressRoute. Dengan ini, Anda dapat menghubungkan on-premise network ke Microsoft Cloud atau layanan apa saja yang Anda inginkan melalui koneksi privat, sehingga komunikasi yang terjadi adalah antara jaringan on-premise Anda dengan Microsoft Cloud. Yang ketiga yaitu virtual network. Anda bisa saling mengomunikasikan semua layanan Azure dengan aman dan personal. Dan yang keempat, Azure DNS adalah layanan hosting yang memungkinkan Anda untuk domain nama sistem di dalam Azure. Teknologinya, komputasi awan menjadi tren baru di dunia teknologi yang banyak dibicarakan. Diperkirakan pada tahun 2025, 80% organisasi akan memindahkan beban kerjanya ke cloud. Azure memiliki lebih dari 100 layanan untuk membangun dan mengelola aplikasi. Microsoft Azure memiliki 54 region data center yang tersebar di seluruh dunia, lebih banyak dari cloud provider manapun. Beberapa perusahaan terkenal yang menggunakan Microsoft Azure antara lain Spotify, Unilever, tapi dan sebagainya. Kemampuannya, data center yang dimiliki oleh Microsoft telah melalui berbagai uji coba dan telah terbukti dalam memberikan keamanan data yang terpercaya. Microsoft Azure berjalan menggunakan data center Microsoft yang disebut Worldwide Network of Microsoft Managed Data Centers yang tersebar di 22 wilayah. Ketatnya kontrol keamanan dan SLA atau Service Level Agreement 99,95% atau setara dengan downtime maksimum 22 menit dalam sebulan, memastikan kemampuan Microsoft Azure dalam memberikan layanan infrastruktur IT berbasis cloud yang optimal untuk perusahaan Anda. Kesesuaian menyediakan pemantauan real-time dan remedial otomatis untuk keamanan, kepatuhan, dan tata kelola infrastruktur cloud Anda. Meninggalkan Anda untuk mengembangkan dan menskalakan bisnis Anda dengan percaya diri dengan lebih dari 750 pemeriksaan praktis terbaik otomatis. Dan ini adalah Azure Interface Azure Cloud. Service Management. Azure Cloud Service Management mengacu pada proses yang memungkinkan dalam mengelola seluruh operasi dan aset cloud di Azure Cloud Service Platform. Azure Cloud Service Management membantu administrator cloud dalam mengelola dan mengontrol aset dan layanan di Azure Cloud yang di-hosting dan bersumber. Dan ini adalah harga Azure Cloud. Yang ketiga yaitu AWS Cloud. Layanan cloud computing dipilih karena mampu menciptakan produk yang cepat, menghemat lebih banyak ongkos produksi, hingga bisa meningkatkan skala ekonomi perusahaan, serta memberikan keamanan bagi data konsumen. Cloud computing sudah menjadi andalan untuk mendeploy sistem mereka. Para konsumen kami menggunakan rangkaian dari layanan-layanan yang dimiliki AWS untuk menjalankan sistem yang terintegrasi. Teknologi AWS merupakan platform teknologi yang aman dan handal dengan sertifikasi dan audit yang terkenal di sini. PCI DSS Level 1, ISO 27001, FISMA Moderate, SageRAM, HIPAA, dan laporan audit 1 atau sebelumnya dirujuk sebagai SAS 70 dan SAS AE 16. Dan 2. Layanan dan pusat data kami memiliki beberapa lapis keamanan operasional dan fisik untuk memastikan integrasi dan keamanan data Anda. Kemampuan. Peraturan privasi baru atau yang sudah diperbarui di seluruh dunia memperkenalkan ketentuan proteksi data, keamanan, dan kepatuhan. Tema privasi regulasi mencakup, tetapi tidak terbatas pada kemampuan untuk menghapus, mengenkripsi, dan memantau proses data pribadi.
Layanan AWS memiliki kemampuan fitur yang memungkinkan kepatuhan pelanggan. Kesesuaiannya, AWS Config memungkinkan Anda terus mengaudit dan menilai keseluruhan kepatuhan konfigurasi sumber daya AWS dengan kebijakan dan pedoman organisasi Anda. AWS Config memberikan Anda kemampuan untuk menentukan aturan untuk menyediakan dan mengkonfigurasi sumber daya AWS. Aturan ini dapat disediakan secara independen atau dikemas bersama dengan tindakan remedial kepatuhan di dalam sebuah paket yang dapat diterapkan di seluruh organisasi. Dari aturan Anda secara otomatis memicu pemberitahuan namanya Zone Simplification Service atau SNS dan memperingatkan secara berkelanjutan. Anda juga dapat memanfaatkan dashboard visual untuk memeriksa status kepatuhan Anda secara keseluruhan dan dengan cepat menghentikan sumber daya yang tidak patuh. Dan ini adalah user interface AWS Cloud. Service Management. AWS Service Management Connector akan membantu administrator IT Service Management atau ITSM meningkatkan tata kelola atas produk yang disediakan AWS dan pihak ketiga. Alat ITSM seperti ServiceNow dan Jira Service Desk terhubung dengan layanan AWS Management and Governance, AWS Service Data Log, AWS Config, dan AWS System Management. Menggunakan ITSM dapat terhubung ke AWS Service Data Log untuk meminta, menyediakan, dan mengelola layanan serta sumber daya AWS dan pihak ketiganya. Dan ini adalah harga AWS Cloud per bulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.